Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah semangatnya pun ketawis nih ya, Masya Allah. Kalau sakit ngeramal Bapak Ibu, ya, bunda-bunda, ayah sekalian, ya biasanya orang-orang yang senantiasa semangat hidupnya, ya itu insya Allah rezekinya akan semakin lancar. Ya, cara mendidik anak pun akan berbeda, penuh dengan semangat gitu. Dan biasanya orang-orang yang semangat itu biasanya itu terlihat pula dari telapak tangannya. Nanti coba kita cek ya, Bapak Ibu, tepuk tangannya warnanya seperti apa. Biasanya kalau warnanya itu merah, rezekinya yang dekat itu yang ya kertasnya yang warna merah-merah nih, gambarnya biasanya pakai peci nih. Nanti kalau ternyata tangannya kok warnanya biru, nah ini biasanya deket-deket yang biasanya bawa parang nih, yang kertas yang bawa parang agak biru itu apa biasanya? Ya, atau yang gambarnya pati murah kalau sini ya. Sekarang kan udah beda, udah sedikit merah kan. Ya, Masya Allah. Coba ya, kita salam kembali ya. Kita lihat antusias semangatnya dan sekilas nanti kita akan tepuk-tepuk dulu untuk melihat seberapa kita itu sudah siap untuk belajar. Ya, kenapa? Karena dalam agama kita, dalam Islam pun yang namanya rukun dalam sholat itu ada satu hal yang seringkali kita abaikan. Napa niku? Yang pertama namanya adalah tumakninah. Seringkali kita kalau pas sholat itu nggak inget nih, oh tadi rakaat keberapa, tiba-tiba, atau juga yang inget tiba-tiba, oh kok tiba-tiba udah selesai gitu. Itu satu biasanya kita nggak inget, namanya rukunnya namanya tumakninah. Sama dalam majelis ilmu, kalau kita senantiasa fokus, khusyuk, dan siap untuk belajar, maka insya Allah kita pun akan dapatkan keberkahan, fadilah yang sangat luar biasa dari kita menuntut ilmu pada kesempatan kita hari ini. Jadi saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah mulai kelihatan, sudah semakin semangat ya. Alhamdulillah ya, yang kami hormati Bunda Emi selaku Kepala TK dari Pustaka Arwindo, serta bunda-bunda guru, para ustadzah, serta ayah bunda yang senantiasa luar biasa diamanahi oleh Allah, putra-putri yang istimewa untuk kita semuanya. Saya doakan semoga anak-anak kita nantinya bisa menjadi anak-anak yang solih-solihah, rumah tangga kita pun kian senantiasa sakinah mawaddah warahmah. Allah senantiasa lancarkan, mudahkan seluruh aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Baik, sebelum kita mulai, kita tes dulu semangatnya tadi ya. Kalau saya nanti bilang pagi, bilang apa Bapak Ibu? Pagi. Mohon izin tepuk tangan satu kali. Berapa kali? Satu kali. Kalau saya nanti bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Gitu? Kalau saya nanti bilang sore, mohon izin tepuk tangan 3 kali. Berapa kali? 3. Kalau saya nanti bilang malam, mohon izin jangan tepuk tangan. Itu ada satu rahasia. Itu waktu yang butuh waktu hening, sangat mustajab untuk mendoakan putra-putri kita. Jadi kalau saya nanti bilang malam, jangan tepuk tangan. Ini untuk melihat apakah di sini Bapak Ibu, Ayah Bunda sudah siap belajar, sudah siap untuk sharing, atau justru ya masih ada pengaruh yang namanya zat besi. Zat besi itu biasanya yang namanya besi itu ringan atau berat kira-kira? Besi itu ringan atau berat? Nah ini udah mulai kelihatan. Meskipun pagi ada yang nempel di kelopak mata. Ya semakin ditahan semakin apa kira-kira? Udah mulai kelihatan ini ya. Apalagi biasanya yang agak-agak belakang, agak pojok-pojok, biasanya udah cari tempat strategis itu ya. Karena yang kita makan tuh biasanya karbohidrat dan zat besi. Kalau karbohidratnya masih mending, kalau banyak zat besinya, apalagi menunya kangkung gitu, wah itu efeknya luar biasa ya. Kita coba, ini mana yang masih kena zat besi tadi, apa yang sudah diangkat sama Allah, udah siap untuk belajar. Coba ya, pagi. Kurang kompak nih, belum semangat nih. Belum merah nanti tangan. Pagi, siang, malam. Nah ini belum siap ini ya, Masya Allah. Kalau belum siap, nanti efeknya apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga niku mending. Artinya masih masuk. Ada loh yang masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Tadi isinya apa serinya? Nggak tahu. Kertasnya namun 1. Tadi di rumah makan soto ampiran kertas. Masya Allah. Tapi sepeda balik. Kalau sudah kompak, serempak, insya Allah kita sudah siap untuk belajar. Pagi, siang, malam.
Alhamdulillah, masya Allah. Pun dipersani cobi merah apa biru. Niki secara kesehatan pun ketahui. Kalau merah itu artinya dia cenderung untuk sehat, cepat kadar oksigennya cukup. Tapi kalau biru itu kekurangan oksigen dalam otak. Biasanya ditandai dengan biru itu biasanya sering migrain, sering insomnia, nggak mudah untuk tidur. Itu kadar oksigen dalam otak kurang. Untuk memperbaikinya gimana? Ya butuh untuk healing ya Bunda ya, butuh untuk healing. Healingnya di mana gitu ya? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Healing terbaik itu di mana kira-kira ya Bunda? Healing terbaik itu di mana? Kan healing itu kan untuk menenangkan hati kita ya. Alih-alih banyak orang bilang bahwa healing itu adalah me time gitu kan. Untuk me time ada yang harus ke pantai, ada yang harus jalan-jalan dan lain sebagainya. Padahal itu semuanya itu hanya healing semua. Buktinya apa? Kalau sudah pergi ke pantai, balik lagi persoalannya masih ada betul? Ya. Bajunya masih numpuk betul yang belum disetrika. Semakin ditunda, semakin diabaikan, tetap aja persoalan itu masih ada. Nah, healing yang sejati, healing yang sesungguhnya untuk menghadirkan ketenangan hati itu solusinya hanya satu sejatinya. Di Al-Quran surah Ar-Ra'd 28. Apa itu? Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan kita semakin dekat dengan Allah, hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi nyaman, hati kita menjadi lapang. Kalau hati sudah lapang, rezeki mudah datang. Anak-anak pun kian mudah untuk nurut. Kenapa kok anak itu gak mudah untuk nurut? Nanti kita coba bahas, diskusikan bersama-sama ya. Tapi sebelum itu, mari kita awali dulu kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah ridhoi, Allah mudahkan kita untuk dihujamkan sebuah hudan, sebuah petunjuk, sebuah cahaya terang, agar diri kita senantiasa memaksimalkan diri, dimudahkan oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita, anak-anak yang solih, solihah. Al-hadiniyah liridhoillah syai'ulillah ala kulli niyatin solihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Baik, alhamdulillah, semoga dengan doa bersama-sama ini menjadikan diri kita ya kembali menjadi jiwa-jiwa yang fitrah kembali, jiwa yang bersih kembali, diangkat seluruh dosa-dosa kita, dibersihkan dan kita dimudahkan seluruh aktivitas kita. Dan ini penting sekali. Mengapa kita senantiasa harus berdoa? Kalau berbicara mengenai doa, itu sejatinya kita itu belajarnya nggak jauh-jauh ya Bunda. Dari siapa? Anak kita. Anak itu, coba kita inget-inget anak-anak kita dulu saat baru lahir. Kalau dia punya hajat apapun, itu tinggal ngapain kira-kira? Tinggal apa? Pengen ASI, apa yang dilakukan oleh anak kita? Baru lahir. Oh betul kan? Itu doanya anak loh. Pertanyaannya adalah, apakah anaknya mencari ASI atau ASInya yang datang sendiri? Simple nih ya. Allah ijabah, Allah paksakan sebagai bunda-bunda untuk menghantarkan ASInya. Bahkan kalau pas misalkan istri saya, ya pas anak dulu yang kedua itu kondisinya di rumah, ditinggal untuk aktivitas pertemuan di luar gitu. Istri itu sampai keringat dingin, kepikiran gimana anaknya, harus menghantarkan ASInya. Sebegitunya Allah itu mengijabah doanya anak-anak kita. Coba kita cek lagi, kalau anak itu pengen ganti pampers saja, apa yang dilakukan oleh anak kita? Yang bayi tadi baru lahir tinggal apa? Betul kan? Nah, semua doanya para bayi itu yang masih fitrah, yang masih bersih itu senantiasa diijabah oleh Allah. Laksana kayak kita itu tinggal di surga. Pengen apapun, ya, sebagaimana Quran surah Al-Baqarah 35, ya, pengen apapun, kita pengen makanan, pengen minuman, pengen apapun, tinggal apa tadi? Ya kan tinggal doa saja kan. Dan anak itu proses doanya itu benar-benar bertawakal kepada Allah. Itu sepenuhnya dia serahkan hanya kepada Allah. Nah kita yang sudah dewasa, sudah semakin seperti ini, ya muncullah persoalan-persoalan masing-masing dan lain sebagainya. Sehingga Masya Allah, coba kita cek bareng-bareng sekarang. Punya hajat masing-masing kan Bapak Ibu? Yuk kita bareng-bareng ya. Langsung dijawab dan buat kita nanti kita coba sekilas kita bedah bersama-sama ya. Jadi sebelum kita masuk ke inti sharing kita, tema kita, sebenarnya kemarin saya diamanai tentang pengasuhan anak dalam Islam. Itu tema yang nggak mudah sejatinya, justru nggak mudah. Tapi sebelum itu mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, tak kenal maka tak. Kalau sudah kenal maka tak kenal maka kita kenalan terlebih dahulu, mohon izin. Tak kenal maka kita ta'aruf. Nama saya Muhammad Sofi Al-Khairuddai. Sinten Bapak Ibu?
Bunda Emi saja, kepala sekolah saja nggak mudah, yang membaca saja loh nggak mudah, apalagi Bapak Ibu hanya sekali saja ya, yang mudah hanya sekali mendengar aja nggak mudah. Ya, nama saya Muhammad Sofi Al-Khairadai. Muhammad itu harapan pada orang tua, saya adalah umat dari Nabi Muhammad, diakui oleh Rasulullah. Sof itu barisan. Di masjid-masjid biasanya ada tulisan tuh ya, sof, atau bahkan imam sholat tuh biasanya seringkali memanggil nama saya, walaupun saya kadang kala belum ada di masjid itu, mungkin masih di masjid yang lain, tapi dipanggil kan, rapatkanlah sof dan barisan. Padahal nama saya sof tadi, dipanggil, gak ada orangnya. Al-Khairadai itu adalah, khairan itu kebaikan, da'i itu pengajak atau penyeru. Jadi harapan dari doa orang tua adalah barisan dari umat Nabi Muhammad yang mengajak kepada kebaikan. Masya Allah, namanya dahsyat banget. Tapi saya baru tahu maknanya itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saat saya sadar akan pentingnya pendidikan kepada anak, saya baru meresapi apa sih doa kedua orang tua saya di balik nama saya. Jadi singkat cerita, sebagai perkenalan ini sejatinya ini nanti lebih banyak sharing itu curhatnya saya sejatinya. Masya Allah. Saya seorang ayah dari 2 putra. Jadi anak saya semuanya laki-laki, alhamdulillah. Yang satunya sudah SD, yang satunya masih 3 tahun, yang paling kecil masih 3 tahun. Saya dulu sebagaimana ya seorang ayah biasanya, banyakan saya ini mencari alasan, padahal dulu bilangnya nggak alasan ya. Saya mencari alasan bahwasanya bekerja itu untuk mencari nafkah untuk keluarga, sehingga apa, nggak ada waktu untuk keluarga. Ini saya pribadi. Jadi saya dulu menjadi area manajer, saya dulu di Jakarta, dipindah tugaskan memegang area Bandung Raya di Jawa Barat, dipindahkan ke kota-kota besar, akhirnya harus sampai dipromosikan menjadi asisten regional operation manager, membawai seluruh provinsi. Dan ketika itu semuanya saya cari, materi mungkin dapat itu, tapi coba bayangin ayah bunda, kalau berangkatnya sudah pagi hari, anak belum bangun, itu sudah harus berangkat. Karena kalau sampai lepas dari jam 5 berangkat, itu jalanan sudah penuh, sudah macet tuh. Anak-anak belum bangun, saya sudah berangkat. Dan pulang biasanya jam 10 atau jam 1 malam, karena harus rapat dulu langsung dengan ownernya. Jam 1 malam saya pulang, itu nggak langsung istirahat, melihat istri masih sholat sepertiga malam, saya masih buka laptop, karena ada PR tuh, ada tugas, yang mana nanti jam 5 udah harus berangkat, harus menyelesaikan itu semuanya, dan itu terus setiap harinya. Kira-kira Bapak Ibu, saya pulang tadi, anak sudah tidur atau belum? Saya berangkat, anak belum bangun, kira-kira anak kenal sama ayahnya nggak kira-kira? Materi dapat, saya merasa bahwa kan anak sudah saya cukupi itu dengan nafkah, kan anak sudah saya cukupi itu dengan biaya. Ternyata ketika hari libur saya pengen ngajak anak keluar saja, nggak ada yang mau, nggak kenal dengan saya. Dan satu titiknya adalah kesadaran saya pentingnya akan pengasuhan anak adalah, saya di perusahaan itu diminta untuk menyusun core value perusahaan, visi misi perusahaan. Saya tahu nih perusahaan mau dibawa kemana, sampai 2050 saya tahu, saya menyusun semuanya itu. Tapi ketika ditanya sama istri, ayah, keluarga ini mau dibawa kemana? Saya nggak bisa jawab. Keluarga ini loh mau dibawa kemana? Padahal, ya, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban yang pertama kali kita akan dihisap itu keluarga dulu apa perusahaan kira-kira? Keluarga dulu. Saya nggak bisa jawab. Saya langsung mengalihkan muka saya, ada linangan air mata saya sembunyikan. Saya pergi ke kantor itu merenung terus, sampai akhirnya saya putuskan ambil secara kertas, saya lepaskan amanah perusahaan tersebut. Saya fokus lepaskan semua hiruk pikuk itu, saya fokus di dunia dakwah. Jadi 2018 saya resign, fokus siar untuk dakwah. Agar apa? Salah satunya saya terus belajar, sambil mengajar saya belajar, dan alhamdulillahnya waktu untuk bonding dengan anak itu akan lebih maksimal. Jadi saya mengadakan kelas, seminar dan lain sebagainya itu, saya pemateri, istri penerima tamu, anak saya caregiver. Tahu caregiver nggak ayah bunda? Jadi kalau ada peserta itu bawa anak-anak, anak saya PIC, penanggung jawab untuk ngajakin main anak yang lain. Jadi ketika kita pulang habis acara itu, kita bawa cerita, ada bonding bareng gitu. Dan itu rasanya nikmat banget. Itu yang selama ini saya cari-cari gitu. Anak bisa cerita, tadi ayah saya begini. Masya Allah, nikmat banget rasanya. Dan semoga ini hanya tidak terjadi kepada ayah bunda sekalian gitu. Itu salah satu sekilas malah curhat gitu. Masya Allah. Tinggal saya ada di Prambanan, ayah bunda. Profesi saya sebagai trainer, motivator,
Saya trainer magnet rezeki, trainer terapi rezeki. Saya juga lisensi parenting kelas ayah Majelis Luqmanul Hakim di bawah binaan Ustadz Adriano Rusdi, atau Hebat Community kalau ayah bunda ada pernah mendengar, Abah Rama, atau Fitrah Base Akhlak Talent, mungkin pernah mendengar sekilas ya, talent mapping. Nah, itu sekilas saya ada basic di sana. Kemudian aktivitas sehari-hari saya sebagai mudir itu kepala mudir dari PPTQ Hamilul Quran, kepala Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Hamil Quran ada di Klaten, tepatnya di Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Klaten. Jadi jika ya bunda nanti ingin lebih dekat lagi, nanti insya Allah bisa di-share juga. Ini kita rekam, tujuannya untuk apa? Agar kita nanti bisa belajar ulang lagi. Apa sih yang kita diskusikan, kita jadikan pembelajaran yang benar-benar bisa bermanfaat untuk kehidupan kita bersama sehari-hari kita. Baik, kita awali dulu ya. Tema kita ini adalah tentang pengasuhan anak dalam Islam. Maka yang pertama yang harus paling utama kita jadikan bahan untuk diskusi adalah mengapa ya bunda pengasuhan anak itu sangat penting. Mengapa kita harus belajar pengasuhan anak dalam Islam? Mengapa itu? Kira-kira mengapa kira-kira ya bunda? Penting nggak sih? Penting nggak betul? Atau hanya sekedar ya tahu cukup betul? Atau penting banget kita. Karena sejatinya yang pertama ya, kalau sebagai alasan paling kuat, ada 3 tipe orang tua dalam mendidik anaknya. Yang pertama, ya ini masyhur di dunia parenting, namanya tipe orang tua yang nyasar. Siapa itu tipe orang tua yang nyasar? Ya semoga kita tidak ada di sini. Golongan ini adalah orang tua yang nggak pernah mempersiapkan dirinya dengan ilmu bagaimana mendidik anak-anaknya. Nggak pernah dipersiapkan. Bahkan dia mengajar kepada anaknya ya hanya seadanya saja, gak pernah mau belajar dan gak mau diajar. Bahkan ada juga yang di luar sana yang ada di golongan ini, tipe yang nyasar ini merasa bahwa anak itu adalah beban. Akhirnya apa? Bekerja saja dibela-belain sempurna, tapi kasih sayang kepada anak, istri, kepada anak, kepada keluarga itu seadanya. Buatan kira-kira yang seperti ini. Ini banyak di luar sana ya, semoga gak ada di kita. Ini golongan yang pertama. Jadi kalau mau kerja aja, prepare-nya luar biasa, nyetrika bajunya, ya kan, dipersiapkan perkakasnya, kosmetiknya, persiapkan dulu jauh-jauh hari. Nanti pekerjaannya gimana, itu siapnya luar biasa. Tapi untuk ngasuh anak, seadanya. Betul kita. Nah ini dijawab di hati mawon ya. Tipe yang kedua, ada tipe orang tua yang namanya, tipe golongan orang-orang yang merasa dirinya sudah di golongan bayar. Apa ini? Dia merasa bahwa ya ketika anak itu ditaruh di sekolah yang terbaik sudah cukup. Merasa bahwa pengasuhan anak itu ya itu tanggung jawabnya sekolah. Yang penting saya sudah bayar. Yang penting saya sudah cari nafkah, dan saya kisahkan tadi saya di tipe ini sebelumnya. Jadi tipe bayar ini adalah orang tua yang merasa bahwa pengasuhan anak itu ya sudah, yang penting sudah saya titipkan ke yang kompeten, sudah, yang penting saya sudah bayar. Dia tidak ingat bahwasanya anak kenapa oleh Allah dititipkan kepada kita. Itu karena apa kira-kira? Salah satunya adalah karena Allah itu percaya yakin kita mampu untuk mengasuhnya. Kita yang mampu, gak ada yang lain. Makanya dalam Al-Quran pun, Quran surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan beban sesuai dengan kadar kemampuan ya. Jadi bisa jadi anak kita ada yang mungkin hiperaktif gitu ya. Saya nggak tanda kutip ya, tapi ini hiperaktif, aktifnya luar biasa gitu. Sampai guru-guru kewalahan, orang lain kewalahan. Sejatinya bagi orang-orang yang bayar ini, dia kenapa? Pasti menyalahkan gurunya. Kenapa anak saya kok kayak gini? Kok akhlaknya gini? Yang dituntut siapa? Gurunya. Ini tipe-tipe yang bayar, masih mencari kambing hitam yang lain, merasa dirinya sudah bayar. Padahal amanah itu yang bisa sejatinya mengendalikan siapa itu? Gak ada yang lain kecuali siapa? Kenapa kok Allah titipkan itu anak kepada kita? Apakah ada mungkin Allah itu gak tepat dalam menitipkan anak itu kepada kita? Gak mungkin. Ketika kita sudah diamanai oleh Allah, artinya Allah itu percaya sama kita bahwa kita mendidik anak-anak kita yang istimewa itu. Tapi ketika kemudian ya kita merasakan bahwa udah ini saya sudah cukup, saya sudah serahkan kepada ini. Nah, ini tipe yang kedua. Semoga kita tidak di sini, dan mayoritas ada di kelompok ini. Makanya pentingnya sekolah dengan yang adanya namanya PAMONG atau POMG gitu ya, atau pertemuan wali dengan pihak guru. Ini tujuannya untuk apa? Tidak ada di fase ini, tidak hanya sepenuhnya anak itu diserahkan kepada sekolah. Kenapa? Karena nanti pertanggungjawaban kita nanti di akhirat itu apakah gurunya atau orang tuanya kira-kira? Orang tuanya atau gurunya?
Orang tuanya dulu. Orang tuanya, kita dulu yang nanti akan dihisap. Maka kita harus sadar, jangan sampai di golongan 1 dan kedua. Nah, golongan yang ketiga, semoga kita semuanya sudah ada di fase ini. Namanya adalah tipe orang tua yang sadar. Siapa itu? Dirinya yang senantiasa mempersiapkan segala sesuatunya, ya, juga senantiasa menimba ilmu untuk bagaimana mengasuh anak itu yang terbaik, mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi penerus penegak agama Allah, dan juga senantiasa nanti bisa mengajak bersama-sama selamat sehidup sesurga. Jangan sampai kita cuma bilang nanti kita sehidup semati. Itu ada nggak tadi singkatan? Biasanya sama suaminya kan. Kalau sehidup semati, setelah mati sudah nggak ketemu lagi. Kalau kita orang tua yang sadar, kita akan membentuk anak-anak kita itu dibekali bagaimana caranya kita nanti itu hidup sekeluarga sesurga. Bareng-bareng ke surganya itu rombongan, bukan hanya 1, 2, atau 3. Bahkan ada loh ayah bunda, ya, ada satu masa di mana nanti di hari penghisapan, ya, ada seorang orang tua yang alim sekali, rajin tahajud, rajin ke masjid, taat sekali, syiar kesana kesini, pekerjaannya luar biasa, nafkah senantiasa dikasih. Tapi ketika dia mau masuk pintu surga, ditarik sama anaknya. Anaknya bilang apa? Ya Allah, saya gak ridho ibu saya, ayah saya masuk ke surga, karena ibu saya, ayah saya dulu gak pernah memperhatikan saya bagaimana cara saya sholat saya sudah benar atau belum, gak pernah mengajari saya bagaimana saya membaca Al-Quran. Saya gak ridho ya Allah jika orang tua itu masuk ke surga. Maka bareng-bareng bu, masuknya ke neraka. Karena kita nanti bukan sebagai orang tua, bukan hanya dihisap atas diri kita saja, tapi kita juga akan dihisap juga mengenai bagaimana kita mengasuh kepada anak-anak kita. Dan yang paling utama siapa? Ayah. Ini yang mengerikan. Kenapa? Karena selama ini banyak ayah yang belum sadar bahwasanya seakan-akan memakai dalilnya, ya, ibu itu madrasatil ula, betul gak? Ibu itu madrasah yang pertama. Tapi siapa kepala sekolahnya? Siapa kepala sekolah dalam rumah tangga itu siapa? Ya, seorang laki-laki itu, seorang ayah itu adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ini ya sabdanya Rasulullah, mandikannya Rasulullah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban dari siapa? Ayahnya dulu. Jadi kalau ada seorang ayah yang sudah solih sekalipun, belum tentu langsung masuk surga. Dicek dulu bagaimana menjaga istrinya, bagaimana menjaga anak-anaknya. Kalau anak-anaknya, istrinya pun ternyata masih belum taat karena kelalaian dari kepemimpinan seorang ayah, ayah pun belum jadi masuk surga. Ya, maka pentingnya dalam pendidikan anak ini harus sinergi ayah dan bunda, dan juga nanti dengan sekolah. Ini harus sinergi. Jadi kenapa kalau di sekolah tadi ada kejadian apa saja anak saya, tolong disampaikan, biasanya ada kelakuan apa anak saya, itu harus kita benar-benar aktif untuk menanyakan kepada guru. Kalau ayah bunda saja megang 1-2 anak di rumah aja rasanya pripun kita luar biasa aja. Bagaimana bunda-bunda di sekolah, guru-guru sekolah megangnya langsung tuh. Ya, ada yang satu kelompok mungkin 7, ada yang 14, ada yang 15, lebih luar biasa kan? Makanya harus banyak-banyak ditagih. Agar apa? Kita nanti bisa mengarahkan anaknya di rumahnya lebih enak. Kita bisa lebih tahu, oh ternyata kelebihan anak saya kalau di sekolah itu seperti ini. Oh tipe pembelajarnya seperti ini. Maka kita nanti akan bisa maksimalkan dalam pembelajarannya. Maka inilah pentingnya kita belajar pengasuhan anak dalam Islam. Yang kedua, ya, anak itu kan sejatinya Masya Allah ya, pengasuhan anak dalam Islam itu disadarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pijakan pertama, ya, pijakan pertama pengasuhan anak itu sebagai pijakan pertama bagi anak-anak kita untuk menempuh masa depannya. Kenapa? Karena anak-anak itu lahirkan secara fitrah, dan siapa yang menjadikan anak itu, ya, menjadi tipikal A, tipikal B, tipikal C, itu siapa kira-kira? Pengasuhan kita anaknya. Kalau Rasulullah kan bersabdanya adalah ma min maulidin, seorang bayi yang terlahir ya, illa yuladu, ya, dilahirkan alal fitrah, atas fitrah. Setiap bayi yang lahir itu pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan apa? Dia Yahudi, dia Nasrani, dia Majusi. Artinya nanti akan bertanggung jawab tetap adalah orang tuanya, kita yang mengarahkan. Tapi ironisnya ayah bunda, ketika banyak yang nggak sadar tentang pentingnya pengasuhan anak sejak dini ini, ya dalam Islam ini, akhirnya yang terjadi nopo kira-kira. Ketika anak itu salah, ketika anak melanggar, mungkin ada kelakuannya yang nggak baik, yang kita salahkan siapa?
Saya nanya, yang kita salahkan siapa? Ketika anak mungkin bandel, ketika anak mungkin rewel, ketika anak mungkin nakal, yang kita salahkan siapa? Anaknya. Padahal Allah itu titipkan amanah anak itu kepada kita untuk diapakan? Dari bersih untuk dididik kan. Kalau anak itu nggak tepat, dia bandel, dia nakal, dia rewel dan lain sebagainya, itu atas didikannya siapa? Didikannya siapa? Kita. Tapi yang kita salahkan siapa? Nah, tepat betul kira-kira. Cobi, sekilas mawar deh, kita untuk refleksi dulu. Kalau kita tuh dititipi mobil sama tetangga kita, mobil itu kita jaga baik-baik nggak ayah bunda? Sampai ada anak kecil tetangga datang gitu, kita bilangnya apa? Nah, jangan deket-deket mobil itu bukan punya saya, jangan sampai lecet, betul nggak? Jaganya luar biasa, itu amanah dari manusia. Lalu anak-anak kita ini amanah dari Allah, ini amanah dari Allah, maka kita harusnya menjaganya lebih dari itu. Ini namanya amanah, harus kita jaga baik-baik, karena anak-anak ini bukan milik kita. Kenapa kok pekerjaan kita nggak lancar? Kenapa kok kehidupan kita saat ini mungkin ada sebagian punya persoalan demi persoalan terus nggak berujung-ujung? Bisa jadi Allah belum ridho pada kita. Kenapa? Karena kita belum amanah menjaga titipannya. Maka inilah pentingnya kita dalam pengasuhan anak. Kalau kita kuat nih motivasinya, kita semangat untuk mengasuh anak, tahu alasan-alasannya, kita akan semakin ya benar-benar serius sungguh-sungguh dalam mengasuh anak ini. Dan Masya Allah, ini ayah sih dan asma nih Ustaz Ayah Susilo aja, Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ya tidak ada pemberian yang terbaik dari seorang anak itu, dari seorang ayah kepada anaknya, selain pendidikan atau tarbiyah adab hasanin ya. Jadi kalau redaksinya langsungnya adalah manahala walidun, tidak ada pemberian dari seorang ayah waladuhu untuk seorang anak afdola min adabi hasanin, yang lebih utama daripada pendidikan atau tarbiyah tata krama ya, yang baik. Jadi kita memberikan anak itu udahlah biar anak tenang, itu biasanya apa? Kasih gadget. Biar anak diam itu ya suruh nonton TV gitu ya. Atau dikasih apapun yang kasih mobil-mobilan, kasih hadiah. Ternyata semuanya itu gak ada apa-apanya. Yang paling utama adalah apa? Tetap adalah pendidikan, tetap adalah pola pengasuhan anak yang terbaik ini. Kita didik akhlaknya, kita didik tata keramanya. Dan juga Masya Allah, kalau orang-orang yang termasuk di sadar tadi, dia akan senantiasa menjadikan anak-anak itu investasi akhirat, sebagai ladang pasif amalnya nanti. Saat kita sudah terbujur kaku di dalam tanah, masih ingin gak Bapak Ibu pahala terus mengalir kepada kita? Contoh dari hal yang sangat sederhana ya Bunda. Kita ngajarin anak kita itu, nak kalau minum ya sambil duduk, sambil baca bismillah. Itu baru dipraktekin sekali saja, pahala sudah ke kita. Apalagi kalau itu nanti seumur hidupnya dipraktekin, pahalanya masih ngalir kepada kita nggak? Dan itu nanti masih diajarkan kepada anaknya lagi. Kita sudah meninggal sekalipun, kita sudah terbujur kaku di dalam tanah, selama amalan itu masih dilakukan oleh anak kita, itu akan terus pahalanya mengalir. Belum lagi kalau ayah bunda masih mendampingi belajar baca alif, ba, ta, sa'u, Masya Allah, ngalirnya luar biasa. Itu menjadi ladang amal soleh kita. Kalau kita tahu dari hal yang secuil saja ternyata pahalanya berlipat-lipat ya, maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Nah, sebelum nanti kita diskusikan, ada 3 fase pengasuhan anak ayah bunda sesuai dengan kriteria usia ya. Nanti kita akan fokuskan di usia yang TK dulu ya. Ada 3 fase pembagian dalam Islam itu terkait dengan pola pendidikan kepada anak. Fase yang pertama itu usia 0 sampai dengan 6 tahun. Itu namanya fase mahabbah. Fase dimana kita ajarkan anak kita itu penuh dengan yang namanya ya, kasih sayang. Tumbuhkan rasa cintanya itu ya kepada Allah itu harus diperkuat. Jadi akidahnya, ketauhidannya itu diperkuat di fase itu. Kurangi dulu yang namanya reward punishment. Tidak boleh dulu ada yang namanya hukuman, ada gertakan, ada hal-hal yang negatif, tidak boleh dulu. Karena apa? Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun itu masih dominan otak kanan. Jadi zonanya itu zona rasa, zona afektif ya, jadi zona rasa masih ya. Jadi kita kalau pendekatannya masih dengan yang namanya ujian, hal-hal yang baik-baik dulu, yang mahabbah, penuh dengan kasih sayang dulu. Kenapa? Kalau nanti ada sesuatu yang gak baik,
itu usia golden age itu akan membekas selamanya. Dia akan ada traumatiknya itu sampai berkepanjangan. Maka ini harus benar-benar kita clearkan. Karena kenapa banyak sekarang itu orang-orang dewasa sudah mbah-mbah sekalipun kok karakternya masih seperti kekanak-kanakan. Wonten mboten? Itu ada yang namanya hutang pengasuhan di masa anaknya. Masa kecilnya kurang bahagia. Itu ditagih saat dia usia dewasanya. Dulu tertekan masa kecilnya, akhirnya diluapkan ketika dia sudah dewasa. Nah, maka jangan sampai itu nanti kepada anak-anak kita. Mungkin pula ada yang bertanya, kenapa ya kok anak saya itu, mungkin ada yang kakaknya gitu ya, yang udah dewasa misalkan SD, SMP, kok kayak gini kelakuannya gitu. Coba kita cek, karena kita mengasuh anak itu seperti terkait dengan hutang piutang. Anak ketika melakukan seperti itu, sejatinya dia seperti debt collector yang sedang datang, menagih kepada kita. Dulunya mungkin ada satu bentuk tangki cintanya yang belum kita penuhi di masa kecilnya, sehingga dia menagih kepada kita, menunjukkan ingin diperhatikan. Nah, bentuknya biasanya peluapannya berbeda. Maka bagaimana caranya memperbaikinya? Salah satunya pertama, kita maaf dulu. Minta maaf kepada siapa? Yang menciptakan anak kita. Siapa itu? Kita minta maaf dulu, kita mohon ampun dulu sama Allah. Yang kedua, kita minta maaf kepada anaknya. Yang ketiga, barulah kita penuhi ya sesuai dengan tumbuh kembangnya dia, sesuai dengan usianya dia. Itu sekilas ya, nanti kita cukup buka lebih dalam lagi. Fase pertama tadi namanya apa? Fase mahabbah. Usia 0 sampai 6 tahun. Usia 7 sampai dengan 10 tahun, ini sudah mulai anak boleh dikenalkan dengan namanya syariat. Ini sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Ya, jadi mulailah untuk apa? Disuruh untuk sholat usia 7 tahun. Dan kalau nggak melakukan sampai usia 10 tahun, baru mulailah dipukul. Tapi pukul itu adalah dengan kasih sayang, bukan dengan pukulan yang keras. Maksudnya pukulan ini adalah benar-benar peringatan, bukan yang tujuannya untuk menyakiti, tidak, tapi untuk sebagai pengingat dia. Nah, usia 7 ini sejatinya disebut juga dengan fase namanya mumayyiz. Anak itu sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang manfaat, mana yang berbahaya. Mumayyiz dalam Islam itu usia mulai 7 tahun. Anak sudah mulai bisa diarahkan. Anak sudah mulai ya kenal dengan namanya, oh ini mengancam, oh ini enggak. Nah, fase usia 7 sampai dengan 10 tahun nanti itu yang kita fokuskan. Kalau tadi fase yang pertama kan mahabbah, fase kedua ini namanya roja. Roja itu adalah kita tumbuhkan dia pengharapan yang besar. Jadi kasihkan, kenapa kok harus sholat? Tunjukkan surga, tunjukkan suatu, melakukan ini, kasih tunjukkan rewardnya. Nah, roja yang paling utama itu adalah harapan dia itu total bergantung kepada Allah. Perbesar, jadi cita-citanya, impiannya itu perbesar di usia itu. Pengen apapun mudah bagi Allah. Allah itu maha besar. Terus tunjukkan itu. Itu di fase roja, fase pengharapan yang sebesar-besarnya. Nah, anak nanti ketika usia mulai 11 sampai dengan 15 tahun itu masa persiapan untuk balik atau disebut dengan murahik. Nah, ini fase mulai anak itu dikenalkan dengan yang namanya punishment atau dikenalkan dengan namanya khauf. Mulai dikenalkan dengan neraka. Neraka itu seperti apa, siksaannya seperti apa, ya. Kalau orang melakukan ini, konsekuensinya apa, tanggung jawabnya apa. Nah, itu mulai benar-benar ditekankan kuat-kuat di usia mulai 10 sampai dengan 14 atau 15 tahun. Itu fase yang ketiga tadi. Kalau sudah usia 15 ke atas itu sudah balik, sudah bisa dilepas. Harapannya itu sudah akil balik. Umat Islam berjaya itu dipegang oleh siapa? Oleh anak-anak muda di usia 15 sampai dengan usia 21 tahun. Jadi dalam Islam itu nggak ada anak yang namanya remaja, nggak ada. Adanya murahik, kemudian sudah akil balik, sudah menjadi dewasa. Bahkan Rasulullah ketika sebelum meninggal pun dia menunjuk panglima perang, pimpinan perang yang terakhir itu anak muda usia 18 tahun. Kita tahu kenal Muhammad Al-Fatih, dia ya diangkat menjadi raja pertama kali untuk ditanyain apa visi misimu. Saya ingin meruntuhkan dinding Konstantinopel. Itu usia berapa? 18 tahun ya. Jadi usia-usia muda itu sudah malah justru produktif yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada usia remaja dalam Islam. Adanya adalah anak-anak yang belum balik dan yang sudah balik. Kan cuma ada kriteria itu. Nah, maka ini nanti akan kita bedah bagaimana caranya. Lantas bagaimana caranya kita pengasuhan anak dalam Islam. Nah, ini yang baru kita buka diskusinya. Ini tadi baru pengantarnya dulu. Kita pripun kira-kira. Gimana sih caranya kita mendidik anak ini yang sesuai dengan tuntunan pula dalam agama kita. Kita pripun. Kita buka forum sarang-sarang.
Monggo, mungkin ada masukan, ada tambahan yang sekiranya justru menjadi ilmu buat saya juga, dan kita diskusikan sarang-sarang. Karena tujuan dari Bunda Emi adalah kita sesi tanya jawab aja, saling bertukar saja gitu. Monggo, kami persilakan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan bagaimana pengasuhan anak ini dalam Islam, atau pengasuhan anak kita di saat ini seperti apa gitu, yang menurut ayah bunda, oh ini efektif, ini bisa gitu. Meskipun nanti buat ayah bunda yang lain belum tentu efektif, gitu. Tak apa-apa, disampaikan dulu, nanti kita coba bedah. Atau mungkin ada persoalan malah justru nanti kita jawab sekaligus menjadikan solusi nanti insya Allah. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh angkat tangan. Kan biasanya saya ada mic, ini kan nggak ada mic, jadi saya coba untuk ngetes nih seberapa kencang suara saya gitu. Saya mohon maaf kalau saya nanti, oh ini kok suaranya malah menyeramkan, nggak berani nanya nanti. Mohon maaf, biar kedengeran sampai belakang. Saya awali dulu nih. Ya silakan. Ya Untuk mancing yang lainnya. Ya, silakan. Ini cuma pengalaman aja Ustaz. Maksud saya kebetulan saya juga selaku yang lumayan sibuk, jadi cuma 2 minggu sekali pulang. Alhamdulillah. Di hari Jumat saya berada di rumah itu sudah jam 6 sampai jam 8 sore. Nanti hari Seninnya berangkat lagi malam gitu. Jadi habis itu minggunya nggak pulang, baru 2 minggu pulang lagi. Cuman mohon maaf ini saya untuk saat ini selalu tekankan atau selalu saya minta sama anak kalau pulang, khususnya maghrib, itu pasti akan saya kumpulkan jadi satu untuk sholat bareng. Itu satu pertama harus kalau pas saya di rumah. Alhamdulillah semenjak berkeluarga lah sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Terus nomor 2-nya itu mumpung pas di rumah juga Bu, paling nggak cuma 2 malam saja. Biasanya itu malam Ahad sama malam Senin pas di rumah itu ya satu sampai sejauh mana mereka berusaha jangan dibaca, ngecek saja sih sebenarnya gitu. Habis itu paling tidak cuma itu aja yang paling penting. Terus satu saya ajak untuk sholat berjamaah khususnya maghrib sama subuh kadang-kadang juga masih susah tapi nggak apa-apa masih. Kalau ini biasanya Pak besok saya mau sholat, kalau nggak bangun saya dikepiur-kepiurin pakai air ya gitu. Ini minta kalau yang ini minta gitu. Cuman alhamdulillah itu cuma sedikit aja Ustaz, jadi biar seperti tadi tidak seluruhnya kita serahkan kepada sekolahan kan gitu. Paling tidak kita dari kita kadang-kadang anak-anak juga bilang kalau bapak di rumah itu keras kan gitu. Cuman memang saya selalu ingatkan bahwa antara ibu sama bapak itu berbeda, cara pendidikannya berbeda. Memang saya selalu keluarkan sisi kekerasan saya dalam arti ketegasan, mungkin bukan keras ya. Agak ada panis-panis dikit. Mungkin itu yang alhamdulillah sampai saat ini masih bisa saya lakukan di rumah untuk ganti hari-hari yang bisa kita kumpul di rumah. Gitu terus. Mungkin yang lainnya cuma ini mancing saja. Mancing saja yang lainnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Ayah Susilo sudah ada pandangan kepada kita bahwasanya pentingnya kesadaran kontribusi adanya andilnya seorang ayah ikut bersinergi dalam mendidik anak. Bentuk mengajak jamaah itu sejatinya sudah mengembalikan sosok peran seorang ayah itu sebagai imam itu ada di sana. Diajak untuk berjamaah itu mengajak untuk apa? Sefrekuensi sekeluarga. Apalagi kalau pas doa sang ayah dikencengin doanya. Saya pengen anak saya itu solih ya Allah. Saya pengen anak saya itu solihah. Anak mendengarkan. Kalau perlu ayah sampai nangis sekalipun tidak apa-apa. Anak akan tersentuh hatinya di jamaah itu. Biasanya itu menjadikan salah satu shock terapi yang saya sarankan kepada anak-anak yang masih usia 10 tahun ke bawah. Kok ada anak yang Masya Allah ada kelakuan yang gak tepat dengan tetangganya, dengan ininya. Salah satu terapinya adalah ajak sholatnya itu berjamaah. Dan kalau pas doa kencengin, ya Allah saya mohon ampun ya Allah atas kelalaian saya yang belum bisa mendidik anak saya. Ya Allah saya gak ingin anak saya nanti masuk neraka ya Allah. Tolong ya Allah, bantu saya. Kita sampai nangis, anak kita dengar, itu tersentuh hatinya. Dan itu kalau perlu diulang-ulang.
Salah satunya lagi biasanya kalau ada yang terapi seperti itu sebelum tidur pun itu biasanya fase yang namanya gelombang otak itu mendekati theta. Jadi dia masih di alfa mendekati theta, itu setengah sadar setengah nggak sadar. Itu kalau orang-orang yang namanya orang hypnoparenting itu senang banget. Itu pas anak itu nggak ada penolakan, dia menerima apa saja nasihat kita. Antara dia itu sudah ngantuk tapi setengah sadar, atau dia sudah mau jelang mau tidurnya, itu di nasihat. Nah, yang solih ya, nah, ibu sayang, ayah sayang itu bagus banget. Dan ini tadi dari ayah Susilo juga wah masya Allah ya, disimak murojaahnya. Ini pentingnya komunikasi kepada anak. Ada dua arah nanti itu komunikasi, dan itu keren sekali. Itu akan membangun bonding yang sangat luar biasa. Jadi ini sudah ada juga bentuk yang dicontohkan ulang, masya Allah. Nah, yang akan kita coba bahas yang pertama ini ada sejatinya, ayah bunda, di dalam Al-Quran itu tentang komunikasi, dialog antara orang tua dengan anak. Itu di Al-Quran itu ada 17 ayat. 14-nya itu adalah dialog antara seorang ayah dengan anaknya. Itu 14 ayat. 2 ayat ibu kepada anaknya. Yang 1 ayat itu kedua-duanya, ayah dan bunda dengan anaknya. Artinya apa ini? Kita apa guys? Jadi kisah tentang Luqmanul Hakim kepada anaknya, kisah ya tentang Nabi Yakub kepada anaknya, kisah tentang Nabi Ibrahim kepada Ismail, kisah tentang Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Itu kalau di total itu 14 ayat. Sementara seorang ibu kepada anak itu 2 ayat. Sementara ayah dan bunda kepada anak itu 1 ayat. Ini hikmahnya apa yang bisa kita pelajari? Pentingnya komunikasi dari ayah kepada anak itu penting sekali. Kenapa? Banyak sekali Bapak Ibu saya menangani, dan juga teman-teman saya sesama parenting itu menanganin anak-anak yang tumbuh kembangnya itu transgender. Naudzubillah. Itu rata-rata kenapa? Karena salah satunya adalah tidak adanya figur peran ayah dalam pendidikan anaknya. Ayahnya keras, gak pernah ada komunikasi, sehingga dia merasa bahwa apa? Ayah itu sosok yang menakutkan, sosok yang menyeramkan. Akhirnya dia nggak suka dengan laki-laki. Bisa ditangkap gak maksudnya? Sampai ke depannya dia seperti ada traumatik gitu. Jadi seheboh apapun anak itu kalau kita telusuri nanti gak jauh-jauh. Biasanya dari persoalan orang tuanya biasanya. Jadi pentingnya ayah itu luar biasa. Dan yang paling utama dalam Al-Quran itu adalah bagaimana seorang ayah itu mengajarkan visi misi kepada anaknya. Itu yang paling utama. Jadi nanti dalam pengasuhan anak ini bisa jadikan PR kita bersama-sama. Bagi bunda-bunda yang ada di sini, nanti kalau pulang coba disusun visi misi keluarga. Keluarga ini mau dibawa kemana? Apakah hanya begini-begini saja, atau benar-benar kita susun? Kita nanti pengen masuk surga bareng-bareng. Lah, kalau pengen masuk surga bareng-bareng tuh visinya, maka misinya apa? Bagaimana cara menempuh itu? Kita breakdown satu-satu. Misalkan ngajak sholat berjamaah, saling ngingetin, ya subuhnya bangun paginya tepat waktu, atau ya tadarus bareng-bareng dengan anak. Nanti dibagi tugasnya, ditunjuk siapa PIC-nya. Saya ketika pas resign itu, saya bikin itu visi misi itu semuanya kita sepakati. Anak saya waktu itu masih 5 tahun sekalipun belum ngeh. Kita bagi tugasnya, dia suruh tanda tangan. Anak saya yang kecil belum tahu pun juga ya cap tangan aja di situ. Saya tanda tangan, di situ tanda tangan, tempel di ruang keluarga. Jadi kalau ada sesuatu enggak ini lagi, ingat lagi visi misi kita untuk kita capai. Dan alhamdulillah satu persatu itu Allah realisasikan, Allah mudahkan, Allah ijabah satu persatu. Jadi visi misi itu penting sekali ya bunda. Dan itu contohkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Jadi bagaimana tadi contohkan oleh ya, Ayah Susilo. Saya mau manggilnya Ustaz Susilo saja. Saya di pondok saya itu ada namanya Ustaz Susilo. Namanya mirip Susilo, ya, Ustaz Susilo. Wonten malih, monggo dari bunda-bunda. Tadi udah dipancing dari Susilo, ada yang ingin di-sharingkan? Monggo, bunda. Saya mau tanya, anak itu kan amanah ya Pak ya? J. Yang harus dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti kan seorang ayah. J. Lalu bagaimana cara pengasuhan seorang ibu yang baik untuk mendidik anaknya supaya supaya di akhirat nanti dapat meringankan beban seorang ayah. Jadi
tetap ya kita kembalikan bahwa ibu itu memang madrasatul ula. Nah, ayah itu adalah kepala sekolah. Maka kepala sekolah itu sebenarnya tidak harus 24 jam terlibat langsung, tidak. Namanya kepala sekolah itu dia yang mengarahkan. Oh, guru ini nanti harusnya ke arah sini, guru ini begini. Itu kan tugasnya kepala sekolah. Batasannya seperti ini. Itu yang mengarahkan adalah kepala sekolah. Pengennya sekolah ini nanti lulusannya ini nanti membentuk menjadi seperti apa. Itu tugasnya kepala sekolah. Nah, guru sebagai pelaksananya. Maka seorang istri harus banyak-banyak bertanya kepada sang ayah, kita nanti mau arahkan anak ini mau dibawa kemana? Apakah dia nanti misalkan tahfidz, ataukah dia nanti apa? Itu kita juga harus nanya harapannya seorang ayah kemana. Ironisnya banyak yang ayah nggak peduli, oh, itu urusannya bunda gitu. Itu udah bagian dari sejatinya bantuan kita untuk meringankan. Tapi yang paling utama adalah hak-hak anak itu harus dipenuhi dulu. Hak-hak anak harus dipenuhi dulu. Ya, itu paling utama, kita prioritaskan di sana. Anak harus diprioritaskan dulu. Nah, bagaimana caranya agar diri kita itu mendidik anak itu lebih mudah gitu. Kalau yang pertama tadi tentukan dulu visi misi, yang kedua itu sejatinya ada satu prinsip yang disebut istilahnya children see, children do. Apa yang dilihat anak itu akan dilakukan oleh anak kita. Nah, kebetulan ini maksudnya. Ini sebenarnya adalah bagaimana kita memberikan tauladan yang baik kepada anak kita. Anak itu mudah untuk mencontoh, bukan mendengar. Contohnya ngeten mawon. Ayah bunda sekalian, cobi sarang-sarang ya. Ini udah kelihatan nih, zat besinya mulai nempel lagi. Ya. Mohon izin ikuti kata-kata saya. Ikuti apa? Ya, ikuti instruksi saya. Ya. Mohon izin, tangannya digerak-gerakan ke depan. Biar kita relax ya, enak, fresh. Ya. Ke atas. Ya. Cepet-cepetan, tempelkan tangannya ke dagu. Masya Allah. Dagunya pindah tuh mereka. Dagunya tuh putih. Sekedar ya. Kita bedah dari ini dulu. Baru nyadar tadi Masya Allah. Dagunya punya ke dahi loh Masya Allah. Cobi, lo tanglet. Saya tadi bilangnya apa? Ikuti tangan saya apa instruksi saya? Instruksinya dagu atau dahi? Nah, anak pun sama. Kita kan pengen banget anak itu, nak kamu sholat itu. Tapi kitanya masih asik nonton sinetron. Kira-kira gimana? Yang dilihat, yang sholatnya apa sinetronnya akhirnya? Kita menuntut anak kita itu mau melakukan sesuatu, tapi kita menunjukkan sesuatu yang lain. Kita minta anak, nak jangan main HP terus gitu. Tapi kita main HP di depan anak. Kira-kira gimana? Children do. Anak itu akan mencontoh siapa yang dilihat, siapa yang didengar, siapa yang diperhatikan, siapa yang dirasakan. Dan ini juga selaras dengan Al-Quran. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 ya, Allah berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Kemudian dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Artinya apa? Anak lahir itu sebenarnya masih fitrah bersih, gak ngerti apa-apa. Tapi itu dipengaruhi oleh apa? Pendengarannya, penglihatannya, dan apa yang dirasakannya. Itu akan membekas dia mencetak seperti apa dia nanti ke depannya. Dan siapa yang mencetak itu? Kita. Coba perbandingannya, banyak di sekolah atau di rumahnya anak-anak kita itu? Di rumahnya apa di sekolahnya? Ya di rumahnya. Berarti siapa yang ditiru kira-kira? Siapa kira-kira yang ditiru? Langsung senyum sendiri. Jadi makanya Rasulullah itu yang memberikan teladan, suri tauladan, memberikan contoh itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga dipraktekkan, dicontohkan. Ini yang paling utama, yang paling penting. Kita pengen anak kita, nah, ayo hafalan. Saya nanya, sudah hafal belum kita? Ya gak minimal kita pun juga ada pengen effort kita, usaha untuk kita itu juga menghafal walaupun hanya terbatas gitu ya. Tapi ada effort kita juga kenal dengan Quran. Jangan sampai kita tuntut, nak sudah hafal belum? Ayo nak murojaahnya. Tapi kitanya nggak mau tahu. Pokoknya kamu sudah harus begini. Nah ini yang anak nanti ketika dewasanya akan diluapkan ke kita ya bunda. Nanti akan ditunjukkan ekspresinya. Kadang-kala ketika dia nanti kuliah sudah nggak dekat dengan kita, itu dia dilampiaskan. Banyak. Saya dulu di pesantren dari usia 1 SMP. Tapi saya punya teman, ya saya SMP sampai SMA 6 tahun itu di pesantren. Tapi saya punya teman, dia itu dari TK, SD, SMP itu dipesantrenkan. Orang tuanya itu menjadi TKI. Jadi nggak ada yang ngurusin, hanya mbahnya dititipkanlah ke pesantren. Dampaknya apa kira-kira? Ketika pas kita kuliah, Masya Allah, dia merasa kayak bebas sebebas-bebasnya karena merasa dari TK itu dikurung. Ketika dia pas kuliah pindah ke luar kota, dia mulai kos, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngawasin. Akhirnya apa? Melebihi dari orang biasa yang nggak pernah kenal pesantren. Bebasnya itu diluapin luar biasa. Dan Masya Allah nggak mudah untuk dikendalikan akhirnya.
sebut saja ini fulan gitu aja. Jadi jangan sampai kita justru pengennya sesuatu tapi ya kita tidak melakukan atau memberikan contoh sesuatu. Jadi children itu sangat luar biasa. Kalau kita pengen sesuatu juga kita harus berikan suri teladan contoh yang baik-baik kepada anak-anak kita. Ini juga pengasuhan anak yang sangat luar biasa. Enggak ada lagi dari ayah bunda. Waktunya masih cukup, Bunda? Masih ya? Ya, ayo, monggo. Karena pesannya dari Bunda ini, jangan langsung dikeluarkan ilmunya, bisa berseris nanti gitu kan. Jadi kita tanda dulu. Monggo, silakan. Kita santai mawon, ya. Mungkin pertanyaan kalau nggak itu, monggo Bunda. J. Jadi ngeten ya, mengenai kata-kata larangan, kalimat itu kalau untuk usia 0 sampai 6 tahun itu dikurangi kalimat negatif ya. Kalimat jangan, kalimat negasi namanya. Kalimat jangan, tidak itu dikurangi. Karena itu akan menguatkan terngiang dalam benak kita. Jadi dalam ilmu neuroscience ya, otak kita itu Masya Allah, ketika ada kalimat negasi itu akan semakin mudah untuk terngiang. Contohnya ngeten. Nah, jangan lari-lari. Anaknya semakin diam atau semakin lari-lari? Nah, jangan buka tutup panci ini. Semakin pengen buka atau semakin dilemaskan? Kalimat jangan itu menjadi penguat. Dan setiap kata-kata yang keluar, Masya Allah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Artinya, janganlah kalian berkata-kata kecuali yang baik-baik saja. Sebab malaikat akan ada senantiasa mengawasi kita dan mengaminkan setiap apa-apa yang kita ucapkan. Apalagi seorang ibu kepada ananda, mustajab sekali. Jadi kalau ada anak misalkan izin ini, nak jangan begini, malah terjadi. Nak jangan begini, apa katanya malaikat? Amin. Nak nanti jatuh, apa katanya malaikat? Amin. Jatuh gak jadinya? Jatuh. Nah ini kita harus kendalikan. Contoh nih, misalkan kita ingin anak itu nggak deket-deket di televisi misalkan, ya, bukannya kita bilang, nah jangan deket-deket gitu, enggak. Tapi kita alihkan kalimatnya, ya, nah di sini yo nak, gitu. Kita tunjukin, kita ajakin yang di belakang. Dan cara mengajaknya, mohon izin, kalau anak-anak misalnya kok belum muda, coba kita cek nih, anak-anak itu mengapa kok dia itu lebih mudah mendengar nasihat atau terpengaruh oleh temannya daripada kata-kata kita? Ada nggak yang pernah ngalamin kayak gitu? Betul-betul. Kenapa kira-kira? Ini sebenarnya juga dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana cara menggiring umatnya. Cara menggiring umatnya itu Masya Allah, Rasulullah itu luar biasa. Namanya adalah kita harus masuk dulu ke dunia mereka. Ketika kita sudah diterima di dunia mereka, barulah kita ajak mereka masuk ke dunia kita. Jadi kalau kita itu pengen misalkan, nah ayo mandi gitu. Anak kok nggak segera mandi, tapi kalau anaknya, yuk nak, yuk. Apa misalkan panggilnya siapa? Misalkan Fauzi, yuk Fauzi kesini. Anak langsung denger gitu. Kenapa kira-kira? Karena mereka matching, mereka selaras, cara bahasanya itu sama, ya kan? Dari segi posisi badannya pun bisa juga sama. Karena kalau main sama-sama di bawah dia, secara bahasanya, gesturnya sama, dia mudah matching. Kalau sudah matching, dia ngomong apa aja mudah untuk diikuti yang lain. Nah, kita seringkali nggak mau matchingkan kita kepada anak kita. Kita seringkali langsung negur anak kita, nah jangan begini. Tapi kita tidak dulu mendekati dia, pegang pundaknya dulu. Atau kalau dia sedang main mobil, jangan langsung kita posisi berdiri, kita ngasih teguran ayah bunda. Kalimat jangan itu jangan sampai kita posisi di atas. Kita bersamain dulu, kita juga harus sefrekuensi dulu apa? Dulu di sampingnya dulu. Jadi kenapa kok dia tuh mudah mendengar temennya? Karena temennya kalau datang dia nemenin dulu, dia duduk dulu, terus ngajak main, dia mau gitu. Ini sejatinya ilmu ini bukan hanya untuk anak-anak. Kita dengan pasangan kita juga sama. Coba, pasangan kita baru pulang kerja masih berdiri, yang satunya duduk, satunya pengen A, satunya B, nggak nyambung kayak bunda. Secara vibrasinya, getarannya nggak nyambung. Ini hati-hati. Jadi untuk usia 0 sampai 6 tahun,
kalimat tidak jangan itu dikurangi dulu. Kalimat jangan tidak itu nanti diperbanyak di usia tadi, fase khauf. Larangan itu sudah mulai di usia 10 ke atas itu diperbolehkan. Jadi makanya Rasulullah tunjukkan usia 10 tahun sudah mulai dikasih sanksi, kasih teguran. Tapi kalau usia 0 sampai 6 tahun itu perbanyak dulu dia mahabbah, kasih sayangnya. Nah, baru usia 7 sampai dengan 10 tahun itu diperbanyak ya benefit, manfaat, istilahnya apa? Keutamaan, fadilah-fadilah ketika dia melakukan itu. Nah, kalau kamu lakukan ini, pahalanya berlipat-lipat loh nak, nanti masuk surga. Kalau di surga itu apa sih? Apapun yang kamu inginkan nak, kamu diijabah nanti. Kalau pengen mobil ada nggak Umi? Ada. Apa aja di sana ada gitu. Seneng anak itu. Ya udah kalau gitu saya tak sholat gitu. Ini saya tak ini. Itu usia 7 sampai dengan 10 tahun. Kalau sampai 6 tahun itu masih fase mahabbah. Kalau kalimat larangan-larangan tadi itu sebenarnya ada sesi khusus, satu tema khusus itu biasanya. Untuk kita berlatih praktek membuat kosakata kepada anak-anak kita, mengurangi kalimat jangan, tapi kita alihkan. Bukan jangan. Misalkan nih anaknya lari-lari, kita bukannya nak, jangan lari-lari, enggak. Nah, ini ada permen, yuk duduk sini. Tujuannya sama, tapi bahasa yang digunakan beda. Nah, ini ada roti, yuk duduk sini gitu. Kalau kita bilangnya, nah jangan lari-lari gitu, jangan terus lari-lari. Kata dia. Jadi sekilas ini memang gak mudah dan harus dilatih. Mengurangi kalimat-kalimat yang tidak positif. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan kata-kata kita. Ada pula tentang idola, itu pengaruh ayah bunda. Idola itu pengaruh. Coba mulai sekarang itu kenalkan sosok idola yang terbaik. Atau mulai pancing dulu dia idolanya siapa. Karena anak nanti akan senantiasa mengikuti idolanya. Kalau ada yang senang, misalkan nih senang Spiderman gitu, perilakunya kayak apa kira-kira? Dia loncat-loncat gak? Kalau anak yang suka ini ya. Jadi arahkan dulu idolanya, mumpung masih di fase ini. Tanyakan dulu fase idolanya siapa, kemudian kita masuki idola-idola itu adalah yang baik-baik. Bisa langsung nih role model terbaik adalah Rasulullah. Kenalkan yang baik-baik. Dulu para ulama di zaman tabi'in, di zaman setelah Rasulullah, setelah sahabat, mereka mengenalkan Rasulullah itu benar-benar didikte seperti kita mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Benar-benar dituntun bagaimana Rasulullah itu benar-benar menjadi role model terbaiknya. Kalau kita nggak bisa mendekati sampai kenal betul dengan Rasulullah, setidaknya dengan para tokoh-tokoh para kaum muslimin lah kita dekatkan. Jangan sampai figur-figur mereka Korea gitu kan, Masya Allah itu. Nanti bukan hanya dari perilakunya, dadanannya juga akan ngikutin loh. Adabnya, perilakunya pasti akan secara nggak langsung dia akan mudah untuk masuk ke sana. Padahal kita pengen selamat dunia akhirat kan. Maka ini harus kita antisipasi mulai dari saat ini, kesadaran itu dari sekarang. Itu nanti masuk di ranah kalau membentuk visi-misi itu di misi. Nah, bagian di misi di breakdown menjadi project per person. Misalkan tugasnya anak ngingetin apa, tugasnya ayah bagian apa, tugasnya ibu bagian apa. Kontrolnya siapa? Bareng-bareng. Ketika sudah ditempel, kita kontrolin bareng-bareng. Monggo lagi. Waktunya masih cukup. Ada lagi? Kalau nggak ada saya yang nanya loh nanti. Karena saya juga orang tua. Oke. Tafadhol. Oke, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji. Iya, luar biasa. Kalau itu tentang mainan, apa, dan seringnya itu kakaknya yang jahil. Adiknya diem, dia nungguin mainannya diambil atau jandatan dicolek, nanti akhirnya berani. Seperti itu sih. Mohon syaratnya Ustaz ini bagaimana menghadapi atau mengatasi anak-anak yang seperti itu. Kami sebagai orang tua sudah merasa apa ya, apa sih sebenarnya yang membuat anak ini sering berantem karena kurang adil atau bagaimana. Tapi kami ini belum tahu apa sih yang mereka sering berantem. Masya Allah. Sama kakaknya yang jahil. Jadi di dalam konsep untuk pendidikan anak terutama yang segender dan jaraknya sangat tipis itu, jaraknya sangat tipis dalam tanda kutip ya, itu biasanya memang ada
tanda kutip si kakak itu pengen dapat perhatian juga, nggak hanya adiknya terus itu. Tapi sejatinya harus kita cek dulu. Biasanya ada fase di usia sang kakak itu ada namanya fase kayak istilahnya egosentris, merasa adanya belajar untuk kepemilikan. Ini punyaku, ini punyaku. Nah, untuk udah mulai 4 tahun 5 tahun sebenarnya sudah mulai bisa untuk diarahkan bagaimana dia nanti mengeklirkan persoalannya. Jadi bukan terus-terusan kita bela, bukan. Kalau terus-terusan kita bela, nanti justru dia tidak semakin belajar. Artinya gimana caranya dia menyelesaikan sendiri. Tapi di sisi lain si kakaknya ini harus kita lakukan pendekatan khusus, persuasif khusus kepada kakaknya, diajari perlahan-lahan bagaimana konsekuensi atau tanggung jawab. Jadi kalau adiknya nangis, tanggung jawabnya adalah kakaknya harus istilahnya apa, bahasa Indonesia apa? Ngenang-ngenang ini kenapa? Nah, itu harus ada konsekuensinya gitu. Jadi dijelasin pelan-pelan dan itu harus konsisten. Dan anak itu Masya Allah masih lunak sekali kok. Anak seusia itu masih lunak. Kalau batu saja ditetesin air itu bisa lega gak ya Bunda? Nah apalagi hati anak itu masih lunak sekali. Hanya butuh apa? Konsisten. Terus menerus ya kita kasih asupan-asupan yang positif. Usia anak yang segitu tuh masih penting ya. Banyak beberapa yang apa namanya datang mengadu itu sudah usia kuliah, sudah usia SMA, sudah nggak muda. Ibarat kopi atau gelas yang terisi warna hitam pekat, gimana caranya mengembalikan jiwa itu kembali jernih, itu kira-kira gimana? Dan gelas ini nggak boleh diangkat, kira-kira gimana caranya ayah muda agar bisa menjadi jernih? Nggak mudah, itu butuh waktu yang sangat panjang sekali. Dia apakan? Tetesi dengan air jernih, dituangin dengan air jernih, perlahan-lahan nanti ampasnya akan keluar menjadi kembali jernih. Jadi dikasih asupan-asupan yang positif, lingkungan yang positif, pendengaran yang positif, penglihatan yang positif, contoh-contoh yang positif, terus menerus. Gak ringan dan memang butuh konsistensi. Nah untuk yang ini tadi, yang kakaknya nanti perlu dikasih taunya tidak dengan adiknya, dilakukan pendekatan bahwasanya apa namanya kasih sayang kita itu sejatinya sama, itu perlahan-lahan harus dikenalkan. Karena biasanya ini adanya merasa dia tuh kok saya dulu waktu kecil nggak seperti ini gitu. Dia sering jadi itu butuh cari perhatian biasanya. Ya tanda kutip cemburu tadi emang sebenarnya ada gitu. Kenapa kalau adik itu saya ginikan kok yang dibela adik? Dan itu terus-terusan itu nanti akhirnya ketika digitukan akhirnya dia akan terus mancing lagi. Oh nggak adil banget ya, kok yang dibela adik terus, kok saya yang dimarahin terus gitu. Maka ganti, kita tidak marahi tapi kita coba kasih penjelasan pelan-pelan. Dan ini memang gak mudah. Saya pun juga ngalamin sama gitu. Dan saya dalam proses ini terus belajar juga Bunda. Karena belajar itu ya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, dari kita mulai lahir sampai kita menuju liang lahat, gak akan pernah berhenti. Apalagi ini adalah yang kita pegang, amanah ini adalah manusia yang unik, satu sama lain mesti berbeda-beda. Jadi bisa jadi pendekatan kita dengan pendekatan yang lain mungkin mirip-mirip, tapi tidak bisa sama persis. Tidak bisa sama persis. Ini yang gede 6,5 gitu. 6,5 itu sudah mulai mendekati mumayyiz. Dia sudah bisa mulai diajak komitmen, sudah mulai bisa. Nah kalau begini nanti begini ya nah, itu sudah mulai bisa. Jadi jika begini nanti begini itu sudah mulai bisa. Tapi yang adiknya belum bisa diajakin. Dan ada nggak ya Bunda yang mau sharing tentang anak tantrum? Nah, itu luar biasa biasanya. Tapi kalau nggak ada sharing, coba silakan Bunda. Mengatasi anak tantrum itu luar biasa. Atau malah nggak pernah tahu apa itu tantrum. Ada tiba-tiba langsung meluapkan emosi nggak terkendali itu loh Bunda. Nggak bisa kita apa-apakan gitu. Kalau udah nangis rewel dia sampai digendong nggak mau, dia sampai gelundung-gelundung macam-macam gitu. Misalkan contoh pengen HP, kita nggak bolehin, wah luar biasa gitu. Gimana Bunda-Bunda cara atasinya gitu. Kita sharing aja di sini, satu sama lain pasti beda-beda gitu. Ini kan semuanya punya anak kan. Awas saya ini nggak tempat ruangan ini kayaknya. Oke, kayak Bunda kita sharing di sini. Dari pertemuan seperti ini saya justru belajar dari ayah Bunda. Kalau ini Ustaz, apakah termasuk tantrum ya misalnya nih? Anak saya tuh satu, dia kalau sudah ngambek lama, cuman ngambeknya sering. Saya kecewa dengan kakaknya atau dengan mamanya atau siapa, dia nanti akan duduk diem lama. Nah, habis itu
biasanya saya deketin, saya diajak bicara pun nggak bisa. Nggak bisa aja. Habis itu masuk ciri-ciri. Saya deketin aja, terus habis itu saya bilang enggak, udah bisa ngomong belum? Diem ya, udah saya diemin aja udah. Habis itu saya lagi enggak, sudah bisa diajak ngomong belum, sampai dapat. Nah, akhirnya tak ceritakan apa kan gitu. Ini tapi agak lama ini kalau sudah ngambek, ini termasuk tantrum enggak? Cuman saya deketin gini terus, nanti kadang saya tinggal sebentar, nanti saya deketin lagi, sudah bisa diajak ngomong belum? Kalau sudah manduk-manduk berarti oke. Bisa tak dudukin di sini, nanti saya tanyain kenapa, mungkin dia kecewa sekali. Ya mungkin salah satunya saya cara pendekatan seperti itu. Jadi tak deketin aja, nanti sebelum diajak bisa ngobrol saya nggak akan ngobrol. Betul. Masuk tantrum enggak? Terus, jadi tantrum itu sebenarnya adalah respon gejolak emosional yang ingin dikeluarkan anak, tapi dia nggak tahu gimana cara mengekspresikan. Jadi dia nggak bisa bagaimana meluapkan. Termasuk diem. Dia bingung gimana cara meluapkannya. Orang yang marah itu seperti apa? Dia nggak tahu gimana cara mengeluarkan rasa amarah itu gitu. Atau dia sedih yang sangat luar biasa, dia nggak bisa mengeluarkan rasa sedihnya. Akhirnya ada yang teriak-teriak, ada yang menjerit, ada yang diem gitu, ada yang mengurung diri, diem aja nggak bisa diajak ngomong gitu. Nah itu kita ajari pelan-pelan bagaimana mengeluarkan ekspresi emosinya. Nah kalau marah itu begini loh, nah kalau sedih begini, biar ibu bisa tahu gitu. Atau seperti tadi bapak bener juga gitu, diluapin dulu, dikeluarkan dulu sampai sudah bisa diajak ngomong dulu. Kalau nanti sudah bisa diajak ngomong, nanti datengin ayah ya, atau bilang ya gitu, ayah mau dengar gitu. Dia anak tantrum itu dia pengen sesuatu tapi gak bisa mengutarakan gitu, akhirnya meledak kemana-mana. Yang lainnya mau ini dari bapak udah bener sekali tuh, cara pandangannya luar biasa. Tapi pelan-pelan kita juga harus mulai kenalkan bagaimana meluapkan ekspresi agar orang lain tuh bisa memahami gitu. Karena kadang tantrum itu kita gak mudah, ini ngapain gitu, anaknya pengen apa atau lagi ngapa gitu, kenapa kok emosinya tiba-tiba meledak. Biasanya malah justru kita marahin, diem gak? Diem. Itu biasanya kalau tinggalnya sama mertua biasanya. Gak enak didengar sama mertuanya, udah masuk kamar dikunci akhirnya. Aduh masya Allah, penanganan kita malah gak tepat gitu. Jadi unik memang, anak-anak itu nggak pernah ada habisnya untuk kita bahas, untuk kita coba, kita pelajari gitu. Udah betul yang disampaikan oleh Susilo tadi, pendekatannya ya Susilo adalah dengan coba dulu, diluapin dulu, dibiarin dulu sampai dia sudah mulai tenang, mulai dia bisa ngomong, menceritakan. Yang bahaya adalah ketika dia tidak ditanya dan tidak ngomong, sudah marah, diem terus diabaikan dan itu tidak disampaikan, itu nanti akan meledak pada masanya dahsyat banget gitu. Kalau dia sudah bisa mengeluarkan, menyampaikan, alhamdulillah bisa plong lagi. Dari bunda-bunda ini, malah dari ayah ya. Oh kasih ada waktu nih, kita untuk sharing nih. Jai, bagaimana bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, cara untuk menasihati anak ketika anak emosi, aku yang tepat gitu. Usia pinten bun? Dia usia 17 tahun. Udah gede ya, masya Allah. Ini sudah istilahnya memori asupannya sudah sangat dahsyat sekali. Yang pertama kita cek dulu tipikal pendekatan yang tepat untuk Ananda ini apa. Dia karakternya seperti apa. Ini harus kita kenali dulu. Ada yang karakternya itu dia misalkan nih, ini kita pendekatannya dengan misalkan DISC dulu. Ada dominan, influence, steadiness, atau istilahnya compliance. Ada anak yang karakternya api, dominan. Dia dikit-dikit itu langsung to the point, A, B, tegas, kaku gitu. Ada. Maka pendekatannya nggak bisa basa-basi. Kalau kita basa-basi kelamaan gitu. Anak ini nggak suka gitu. Nah ada juga karakter influence. Influence itu karakter yang apa yang namanya blater. Dia kalau sama siapa itu supel, mudah ngomong. Ini kalau ditegesin nggak suka juga, nggak bisa. Ini harus kita basa-basi juga gitu. Kalau kita langsung to the point, dia merasa kita nggak peduli, kita nggak sayang. Ini beda lagi pendekatannya. Ada namanya anak steadiness. Dia itu kelihatannya sabar, pendiam gitu. Tapi seperti bom waktu. Kalau di Surabaya, iya. Tapi di luar ekspresinya beda, diluapin. Di belakang kita berbeda. Dia punya rasa berbeda. Dia menghindari konflik, tapi di belakang
dia sebenarnya nggak terima. Ada compliance, anak yang seringkali kalau bahasa Jawanya ijir, perhitungan banget itu. Saya mau melakukan ini kalau ini, saya mau ini kalau ini. Kenapa saya harus begini? Harus dijelasin dulu. Nah, itu ada. Maka pendekatannya ini nanti akan berbeda-beda. Nah, si Ananda ini kan anak kategorinya udah 17, sudah dewasa nih, sudah balik, sudah mukallaf nih harusnya. Maka ini harus kita benar-benar kenali karakternya yang mana. Maka kita akan nanti bisa mendekati yang berbeda. Yang kedua adalah kenali dia itu visual, auditori atau kinestetik. Kalau dia itu visual, ya, visual, maka mudah untuk ditunjukkan nasihat itu berupa video, gambar, atau ilustrasi, itu mudah dia menerima. Contoh mudah menerima. Tapi kalau dia itu ternyata adalah tipikal yang namanya auditori, gak nyambung, maka dia harus apa? Mendengar. Tapi kalau dia visual kok pakai kita ceramah, di nasihat itu gak masuk juga. Jadi pendekatan kita harus kenali juga karakter anak kita. Atau yang ketiga kinestetik. Kinestetik itu anak perasa, bener-bener pakai hati banget. Itu nggak mudah untuk dinasihatin, itu mudah tersinggung, mudah baper. Kita kasih contoh-contoh pakai visual nggak masuk. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kita bisa lihat. Kalau visual, auditori, kinestetik itu dari sorot mata. Ajak bicara dulu, kasih pertanyaan. Kalau dia itu kalau pas mengingat sesuatu, mengucapkan sesuatu, kok dia itu condongnya adalah, misalkan ya, sorot mata yang hitam ini loh, ya bunda. Itu kok condong ke atas samping gitu, itu visual. Dia membayangkan, itu visualisasi, dia membayangkan sesuatu. Kalau dia itu pas mengingat-ingatnya, nah kemarin kamu jalan kemana, misalkan dia ke samping, itu telinga, indera telinga berarti auditori. Dia mudah dinasihatin pakai pendengaran. Maka kalau kita nasihatin dari samping, bukan dari depan. Kalau visual nasihatin harus dari depan, berhadapan-hadapan, karena harus kelihatan. Nah, kalau dia itu seringkali kalau ditanya kok sorot matanya ke bawah, itu pakai hati. Sorot mata hitamnya ini ke bawah, itu bukan organ. Indranya yang aktif yang paling dominan adalah indera perasa. Itu bukan dinasihatin, banyak disentuh. Saya pun merasakan yang kamu rasakan. Saya pun pernah ngalamin itu seneng dia dimasukin seperti itu, baru dikasih nasihat. Nah, kita ambil contoh dulu pendekatan yang ini sebenarnya nanti cocok di materi yang kita masuk ke dunianya anak dulu. Ketika kita sudah diterima, maka kita bawa anak itu ke dunia kita, baru kita kasih nasihat. Jadi jangan langsung dikasih nasihat. Istilahnya patching dulu baru leading. Kalau leading itu kita beri nasihat, patching itu biar kita selaras dulu dengan dia menerima kita dulu. Kalau kita langsung nasihatin, penolakan itu akan tinggi, denial itu akan tinggi ke bawah sadarnya. Contoh Rasulullah pernah melakukan ini, contohnya misalkan ya, Rasulullah itu mau menegur umatnya ahli zina. Ada seorang pezina datang menemui Rasulullah. Wahai Nabi, saya pengen syahadat, saya pengen masuk Islam, tapi ada satu syarat, izinkan saya terus berzina. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dilakukan oleh Nabi apa? Kalau yang didatang itu Umar bin Khattab langsung ditebas dari itu kan. Tapi tidak oleh Nabi. Oleh Nabi dia apakan? Sini duduk dulu di sampingku. Dia aja duduk di sampingnya. Kemudian ya ditanya oleh Rasulullah. Ya. Baik, kalau kamu mau syahadat, yuk kita syahadat dulu. Setelah syahadat ditanya, kamu punya ibu enggak? Iya, saya punya. Gimana rasanya? Jadi sudah diterima kan dia? Gimana rasanya kalau ibumu itu dizinai oleh orang lain? Saya yang paling gak terima ya Rasul gitu. Kemudian tanya lagi, kamu punya saudara perempuan enggak? Punya ya Nabi. Gimana rasanya kalau adikku perempuan itu dizinai oleh orang lain? Saya yang paling gak terima ya Nabi gitu. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang kamu zinai gitu, beserta dengan anggota keluarganya. Jadi ketika sudah diterima, dia ajak ke dunia Rasul. Maka setelah itu dia menjadi pejuang yang anti dengan zina. Akhirnya diterima nasihat itu. Jadi Rasul nggak langsung, kamu itu salah, kamu itu kafir, enggak. Kamu itu kayak gini sudah nggak tepat, enggak. Jadi jangan langsung diadu gitu, jangan. Dekatin dulu, cari apa kesukaannya dulu, apa ininya dulu, kita dekatin dulu pelan-pelan. Baru kalau dia sudah mulai menerima kita, gitu, baru kita kasih penjelasan pelan-pelan. Dan kasih penjelasannya pakai frase kata yang sesuai dengan tadi, dia visual, auditori atau kinestetik. Contohnya gitu. Kalau sudah tahu tadi, anak itu adalah visual, jangan sampai kita bilang gini, nak, saya baru dengar Ustadz itu nggak masuk, kan visual. Kalau kita bilang pakai frase kata yang baru saja atau dengar, yang saya dengar, kedengarannya, katanya Pak ini, itu kan indera pendengaran coba. Tapi kalau yang saya lihat, gitu, itu visual. Saya tipenya pendiam. Pendiam,
Berarti ini perasa. Jadi kalau perasa ini lebih banyak nanti sentuhan, pelan-pelan banget. Sentuhan. Pegang pundaknya pelan-pelan. Nah, ibu tuh ngerti apa yang kamu rasain. Ibu pun juga pernah di usiamu seperti ini, nak. Kalau ada yang seperti ini, ayo nak ngomong pelan-pelan. Apa sih yang kamu inginkan, nak? Kamu pengen gak, nak? Ya, masa depanmu itu lancar, masa depanmu itu nanti cerah. Gitu. Misalnya 17 nih, mulai dijelasin cita-cita. Ya. Cita-citamu apa sih, nak? Pengen gak, nak, cita-citamu itu berhasil dijabah sama Allah? Salah satunya itu satu, nak, kuncinya sederhana. Ridhonya Allah itu ada di ridho ibumu, nak. Ibu akan terus ridho. Tapi tolong, nak, coba bareng-bareng, nak. Ini bahasa kinestetik nih. Tapi tolong, nak, kamu juga rasakan apa dirasakan oleh ibu. Ibu tuh pengen kamu tuh begini. Ibu lebih ridho kalau kamu tuh begini. Itu pelan-pelan banget. Itu bahasa kinestetik. Jadi pendekatannya harus pelan-pelan. Dan ini tidak hanya sekali. Tidak hanya sekali. Pelan-pelan aja duduk bareng. Dan menjadi pertanyaan adalah seberapa intens komunikasi bunda atau frekuensi ketemunya, komunikasinya. Bukan hanya sekedar satu rumahnya ya. Kalau satu rumah banyak, kita itu serumah tapi tak sejiwa itu banyak. Bahkan pada pasangan suami istri aja banyak. Tidurnya masih serumah sekamar tapi sikur-singkuran itu ada gitu. Tiap banyak. Serumah tapi tak sejiwa banyak. Nah ini maksud saya intensitas komunikasinya pribon dengan anak. Lumayan. Kayak teman. Kayak teman ya. Nah ini lebih mudah nanti Bun untuk mendekat. Dan yang paling utama lagi Bun, tambahkan di sepertiga malam Bun, sholat taubat. Sebelum kita takbiratul ihram, sebelum niat sholat taubat, itu tujukan sholat ini untuk melunakkan hati anak ibu. Jadi ibu sampaikan, ya Allah, tolong ampuni seluruh dosa-dosa saya dan juga dosa anak-anak saya. Jika selama ini dalam mendidik anak saya belum tepat, tolong didik anak saya ya Allah. Tolong lunakkan hatinya, lembutkan hatinya ya Allah. Baru kita niat sholat taubat, Allahu Akbar takbiratul ihram. Itu rutinkan di sepertiga malam, khusus untuk anak-anak yang spesial. Dan doa seorang ibu kepada anaknya itu Masya Allah mustajab sekali. Itu melebihi mustajabnya doa seorang ulama sekalipun. Jadi gak usah jauh-jauh kita nyari bawa ke kiai ini, ke ulama ini. Enggak, cukup dari ibu saja. Doa khususnya ibu di sepertiga malam itu sudah Masya Allah melebihi doanya para ulama. Kalau dia misalkan ada case yang lain ya, bukan anak muda, kalau dia auditori gitu, perdengarkan aja kisah-kisah Uwais Al-Qarni. Itu keren banget itu. Seorang anak yang ya taat sama ibunya. Dia itu nggak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Kenapa gitu? Sampai Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga saja diminta oleh Rasulullah untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena dia nggak berbuat yang lain-lain yang aneh-aneh, cukup satu, merawat ibunya saja. Masya Allah. Kalau auditori dengerin kisah-kisah, kita nggak sengaja pelan-pelan pura-puranya anak lagi ngapain, kita muterin YouTube yang ada suaranya gitu, dikencengin dikit, taruh pelan-pelan gitu. Kalau anak-anak tipe visual gitu ya, beliin buku aja, taruh di meja atau di kamarnya, di meja makan atau di mana yang diakses sama anak, itu pelan-pelan taruh aja. Nggak usah kita bilang nyuruh, nggak, taruh aja dulu, dikenali dulu, taruh buku pelan-pelan. Jadi memang nggak bisa langsung. Dalam ilmu neurosains itu gini, nggak usah jauh-jauh ke anak-anak kita saja. Kita yang awalnya niatannya itu baik, mau nyapu ruang tamu, niatannya baik, tertulus ikhlas tuh. Tiba-tiba pasangan kita, entah suami atau istri kita datang bilang, tumben kemasukan jin apa gitu. Kira-kira apa rasanya? Awalnya udah ada niatan baik gitu. Ya, begitu sekalian, itu yang sana sekalian, itu yang sana sekalian. Kenapa nggak dari tadi? Awalnya tadi udah niatnya tulus ikhlas loh. Kira-kira gimana rasanya? Jadi diterusin nggak kira-kira? Sama, anak kita pun juga sama gitu. Mungkin pernah ada fase dia jatuh, ada fase dia pernah ke hal-hal yang negatif. Ketika dia pengen hijrah, ada loh. Pengen dia berbuat baik itu pasti ada. Tapi ketika dia berbuat baik, jangan sampai ada kalimat dari kita itu yang tiba-tiba ada kalimat yang Masya Allah justru menjadikan energi bubur dalam dirinya, yang akhirnya anak itu demotivasi lagi gitu. Misalkan kita ada di sini, ayah ada di rumah jagain anak kita di rumah. Gak seperti biasanya ayah-ayah bunda itu di rumah nyuci piring gitu. Pas kita pulang, kita apa ucapan kita pertama kali ke suami? Ada kalimat tumben kan? Ada kalimat apa kira-kira? Nah, kita ganti, kalau kita sudah kenal dunia parenting, kita balik ketika si
asupan energi booster buat mereka. Apa itu? Makin sayang, makin cinta sama Abi. Ucapin kalimat-kalimat yang positif, dia akan semakin dia tumbuh lagi. Bukan hanya nyuci piring, nanti sama nyuci bajunya sekalian dilanjutin gitu. Udah dibayakin nih sama Bunda. Tapi kalau ayah udah ada niatan tulus ikhlas mau bantuin, kok tiba-tiba ada ucapan kayak gitu, langsung itu energi bubur ya Bunda. Energi bubur, langsung gak ada semangat, dimotivasi. Jamitan apa nih? Soalnya ada amanah ini apa? Khutbah Jumat. Tidak bisa panjang-panjang. Oke malah satu lagi. Nambahin saya itu pengalaman Bu. Wah ini luar biasa. Kalau nanti saya kok salah langkah, minta tolong diluruskan. Saya kan jarang ketemu anak-anak, tapi pengennya sekali ketemu lulut tuh. Ya lulut inilah dibicarain ini mau. Nah ini gini saya itu alhamdulillah dulu pernah ngaji dan dikasih ijazah katakanlah seperti itu. Itu setiap wudu baik saya maupun istri saya disuruh diwadahi Bu, ditempatin di ember lah Bu. Okay. Jadi pas wudu semua tapi ya kemudian wudu dalam selesai itu. Jadi airnya itu ditempatin yang biasa buat mandi. Baik saya maupun istri saya sambil berdoa air wudu ini ya itu kan nggak tahu maksudnya apa, cuman doanya itu air wudunya ditaruh di tempat mandi biar untuk mandi anak-anaknya. Cuman waktu itu gitu, cuman alhamdulillah saya sering lakukan dan sampai sekarang saya lakukan. Saya lakukan, jadi sambil berdoa untuk anak-anak biar ini gitu. Ya, alhamdulillah ya walaupun nggak ketemu akan di keadaan yang nggak malam. Cuman memang mungkin yang terpenting doanya ya. Cuman mungkin wasilahnya jalannya pakai kok air wudu dan maksudnya saya lakoni aja. Dan saya ini pengalaman sedikit terus kalau keliru mohon maaf di. Ada rumusnya tadi ya. Lebih dekat itu tadi. Dari keringat kita, dari apa yang ada dalam diri kita lebih dekat dengan anak kita. Karena ada rumusnya kan gampil ya untuk ngasih arahan ngatain. Masya Allah. Dan inilah pentingnya kita silaturahmi ini ya Bunda. Jadi yang saya harapkan bukan hanya dari saya tapi dari ayah Bunda, Masya Allah, ini saling bertukar pengalaman yang Insya Allah ini bukan aib gitu. Tapi ini bagaimana caranya agar diri kita itu bisa mendidik anak-anak kita lebih baik, menuntun anak-anak kita untuk semakin selamat. Bukan hanya sekedar malah justru kita menjadi orang tua seadanya, tapi benar-benar kita persiapkan agar lewat wasilah pula dari anak-anak kita nanti diselamatkan untuk masuk surga berjamaah bersama-sama. Syukur-syukur kita nanti serombongan bareng-bareng ya ke surga yang terbaik, bisa bertetangga dengan Rasulullah. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Pengkatan Rumian sih. Jangan amat. Ini udah mulai asik nih malah. Udah mulai cair nih. Pengen kalau lanjut nih. Ya bedakan untuk Bu Yani besoknya lagi. Masya Allah, dia mulai asik nih kayaknya. Masya Allah. Jadi memang kita harus terbuka ya, harus doa karena memang kegiatan parenting itu sama-sama harus saling teachable, saling siap belajar dan siap untuk diajar satu sama lain. Untuk apa? Oh berarti kalau ada cara seperti ini, gimana ya kalau buat anak saya, tepat atau enggak? Dan insya Allah kalau terkait dengan DISC visual auditory kinestetik, kalau misalkan nanti ada waktu lagi, Allah masih berikan umur saya yang panjang, kita masih bisa silaturahmi, kita nanti bisa bedah bareng-bareng, kita bisa praktek satu sama lain, nanti bisa depan-depan saling tanya, oh ini karakternya apa, itu bisa dilihat dari cara bicaranya, cara posisi duduk, cara ngomongnya pun kelihatan, cara pakaian aja udah kelihatan, cara dia memilih pakaian, cara dia berdandan itu udah kelihatan, dia itu dominan, influence atau steadiness atau komplain itu udah kelihatan. Ya, insya Allah. Ya, sekian dari saya terlebih dahulu. Semoga ini bisa bermanfaat. Insya Allah ya, kita luruskan niat kita bersama-sama agar diri kita benar-benar bisa menjadi orang tua yang amanah, orang tua yang bisa melahirkan generasi-generasi penerus penegak agama Allah. Kita awali peradaban itu tidak ada yang instan. Peradaban itu dibentuk dari mana? Dari keluarga terlebih dahulu. Kita ya, satu penutup saya adalah kita ingat kisahnya Muhammad Al-Fatih. Apakah seorang Muhammad Al-Fatih itu langsung seketika dia akan menjadi raja langsung saja? Apa tujuanmu jadi raja ini? Apa goalmu yang pertama? Saya ingin meruntuhkan di Konstantinopel. Tidak ya Bunda. Muhammad Al-Fatih itu sudah didoktrin dari mbahnya terlebih dahulu.
sebelum Sultan Murad II ayahnya lagi, itu sudah didoktrin nanti keturunan kita harus ada yang bisa meruntuhkan dinding Konstantinopel. Dan itu terbukti dari sang ayah itu mengajari kepada istrinya untuk apa? Satu visi yang sama. Setiap paginya Muhammad Al-Fatih itu diajak oleh ibundanya, monggo Bunda, untuk jalan pagi setelah ba'da subuh sampai di tepi pantai yang namanya Selat Bosporus untuk diperlihatkan dinding Konstantinopel. Masih kecil nih ya Muhammad Al-Fatih. Nak, lihat itu nak, itu adalah dinding Konstantinopel. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kelak dinding itu akan diruntuhkan. Oleh siapa? Oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Dan saya yakin itu adalah kamu nak. Itu setiap pagi. Dan setelah dia itu dititipkan, setelah usia 5 tahun, itu mulai dikenalkan dengan guru-guru yang sangat luar biasa. Itu mulai usia 5 tahun. Dan usia 7 tahun, anak itu sudah boleh milih guru mana atau passionmu di mana. Sudah mulai dikenalkan. Kalau 5 tahun, dikenalkan dulu semua guru dulu yang terbaik. Termasuk di situ ada guru namanya Syekh Samsuddin yang mengajari dia, yang mendampingi dia di perang untuk menaklukkan Konstantinopel. Di usia 7 tahun barulah sang ayah, sang raja waktu itu, kamu pilih nak, kamu pengen apa, spesialismu pengen apa. Itu mulai dikenalkan spesialisasi itu di 7 tahun. Sudah mulai ketemu minat bakatnya dia apa, baru diarahkan passionnya di mana. Itu 7 tahun ke atas sudah mulai boleh dikenalkan. 5 itu kita masih mengecek dulu dia kemana, kita cari tahu dulu dia ke depan tuh pengennya seperti apa. Jadi dari Muhammad Al-Fatih kita bisa belajar bahwa peradaban itu tidak ada yang instan, semuanya harus dipersiapkan dengan matang. Terutama untuk anak-anak generasi kita persiapkan dengan yang sebaik-baiknya. Kira-kira ya Bunda, kita itu pengen menjadi pribadi yang biasa-biasa saja atau membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Pilih yang pertama atau yang kedua kira-kira? Pertama atau kedua? Nah, kalau ayah bunda memilih yang kedua, saya doakan semoga kita semuanya dimudahkan untuk mengamalkan, mempraktekkan setiap apa yang kita dapatkan hikmah dari pelajaran kita sharing bersama-sama pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan doa kafatul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kalam wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Terima kasih ayah bunda. Nanti insyaallah rekaman akan saya share ya. Saya ada channel YouTube, nanti bisa disimak ulang lagi oleh ayah bunda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.